jumpa lagi dengan saya Syifa, Tiani, dan rekan saya Timur Matasari di Sekilas Info untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual terpercaya di bidang pendidikan yang kami rangkum dalam Sekilas Info siang ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta momentum HUT Republik Indonesia yang ke-70 dapat menjadikan anak-anak Indonesia merdeka dari budaya senioritas di dunia pendidikan. Kekerasan dalam dunia pendidikan di Indonesia harus hilang dari muka bumi. Komisioner KPAI Sutanto meminta agar anak Indonesia juga harus merdeka sama seperti kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 70 tahun. Salah satu yang harus merdeka ialah anak terbebas dari budaya senioritas yang seringkali mengatasnamakan pendidikan. Menurut Sutanto, anak dapat mengembangkan bakat, minat, dan potensi. Sutanto berharap kebijakan sekolah yang ramah anak seharusnya diperhatikan dan pastikan anak terbebas dari kekerasan. Jika budaya senioritas hilang, anak di Indonesia bisa terbebas dari hal-hal atau ajaran yang bermuatan pornografi, rasial, ekstremisme, keagamaan, dan kekerasan. Tidak banyak siswa sekolah dasar yang bisa tetap bercerita. Penyebabnya mereka tidak banyak membuat karangan narasi di sekolah. Guru SD Kalibanteng di 201 Semarang, Musrian dan dosen di Universitas Negeri Semarang atau UNS, Petra Kristi Mulyani MA memecahkan masalah tersebut dalam penelitian tindakan kelas PTK yang membuat pelajar kelas 5 di sekolah tersebut memiliki keterampilan dalam menulis karangan narasi. Masalah yang timbul awalnya karena mereka tidak tahu bagaimana caranya mengungkapkan ide atau pikiran dalam bentuk tulisan. Lalu tulisan mereka acak-acakan. Selain itu mereka juga belum tahu seperti apa tulisan yang benar dan ideal. Ada beberapa yang bisa dinilai dan keterampilan menulis, misalnya pemilihan kata, isi cerita, organisasi kalimat, gaya kalangan, dan kompleksitas karangan. Demikianlah berita kali ini. Saya Syifa Tiani dan rekan saya Timur Matasari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Rizky Pambudi dan rekan saya Muhammad Ilham di Sekilas Info untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual terpercaya di bidang sport yang kami rangkum dalam Sekilas Info sore ini. langsung dari Gianyar, Bali. Persija Jakarta gagal merebut kemenangan setelah ditahan Mitra Kukar 0-0 dalam turnamen Piala Presiden 2015 di grup C yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali. Sejak babak pertama, permainan Persija Jakarta yang dimotori Bambang Pamungkas terus menekan. Namun beberapa peluang emas tidak dimanfaatkan secara maksimal dan peluang yang didapat berhasil digagalkan penjaga gawang Mitra Kukar yang dijaga Rifki Mokodam. Demikian pula pada babak kedua. Tak satu pun gol berhasil dicetak kedua kesebelasan hingga pertandingan berakhir dalam laga itu. Wasit mengeluarkan 4 kartu kuning yang masing-masing didapat pemain Persija, yakni Alan Acer menit ke-59 dan Amrizal menit ke-71. Kemudian kartu kuning yang didapat pemain Mitra Kukar, yakni Rizky Pelu menit ke-42 dan Hendra Riawan, hingga wasit Oki Wiputra meniup peluit panjang. Skor 0-0 tidak berubah hingga berakhirnya pertandingan itu. Tak hanya menyajikan mobil di dunia nyata, Bugatti juga bakal mengembangkan desain mobil untuk penggunaan game balap. Pabrikan mobil asal Prancis itu mengungkapkan konsep Vision Gran Turismo, sebuah mobil virtual untuk game PlayStation. Seperti dilansir BBC Autos, tampilan mobil virtual milik Bugatti ini tampak futuristik. Proyek pengembangan desain mobil ini dibuat untuk memperingati penghargaan tradisi balap Bugatti pada 1320 dan 1930. Bugatti mengingatkan kemenangan di Le Mans pada 1937 dan 1939 sebagai periode kejayaannya. Desainer konsep mobil virtual ini mengambil inspirasi dan mobil memenangkan balapan di Le Mans, yaitu Bugatti Type 57 Tank. Dalam Bugatti Veyron telah mengembangkan mobil super sport yang menyalurkan dua karakteristik, yaitu keindahan dan kebuasan. Performa luar biasa Bugatti Vision Gran Turismo mewujudkan kebuasan. Performa ini memiliki tampilan yang lebih radikal dan ekstrim. Konsep ini memiliki karakteristik mobil Bugatti dengan grill depan berbentuk sepatu kuda di antara lampu depannya, sirip atas membentang di atapnya yang terinspirasi dari Type 57 Atlantic sejak 1936.
Demikianlah berita kali ini. Saya Rizky Pambudi dan rekan saya Muhammad Ilham mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.